Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pasha yang lagi mau nyuapin si Alia si Ledatel yang ada di rumah sakit. Lalu dalam batinnya si Alia, kok malah Adi yang mengurus saya. Pak Kelvin belum ada kesini semenjak saya di rumah sakit, kata batinnya si Alia si Ledatel. Lalu di sini juga dia juga sambil memandang Pasha yang mau nyuapin dirinya. Lain lagi di sisi lain di kamarnya Nana, di sini Nana membangunkan Dewa untuk sembahyang malam, tapi Dewa masih dia ngorok. Lalu Nana juga langsung pergi ke kamar mandi sendirian. Pas sampai ke kamar mandi di sini tiba-tiba kepalanya kumat lagi, dia juga pusing lagi. Lalu dia juga langsung berteriak-teriak memanggil Dewa. Di sini mendengar Nana berteriak-teriak, Dewa juga dia bangun dari tidurnya dan dia juga ngomong kepada Nana, "Kamu di kamar mandi ya Nak?" kata Dewa kepada Nana. Lalu singkat cerita, Dewa juga langsung menghampiri ke kamar mandi dan dia juga mengetuk-ketuk pintu kamar mandi, tapi Nana tidak menjawabnya. Ternyata Nana sudah tergeletak pingsan di bawah. Lalu Nana juga di sini yang lagi pingsan di bawah dan Dewa juga sangat panik. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga takut Nana kenapa-napa. Dia juga langsung mendobrak pintu kamar mandi. Pas didobrak di sini, Dewa sangat kaget melihat Nana sudah terkapar pingsan di bawah. Lalu Dewa juga langsung menghampiri Nana dan Nana juga langsung dipeluk sama dia dan dia bangun-bangun, tapi Nana tidak bangun-bangun karena Nana masih pingsan. Lalu gak banyak basa-basi, Dewa juga langsung ngegereyeng. Dia menggendong Nana dibawa keluar dan dimasukkan ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Pas Nana sudah dimasukkan ke mobil, dia juga langsung pergi lagi dan dia juga mengetuk kamarnya Suketi. Gak lama kemudian Suketi juga keluar dan di sini Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia ngomong kepada Suketi dia menitip Junior. Singkat cerita, Dewa juga langsung pergi ke mobil dan di sini dia juga sambil naik ke mobil dia juga ngomong sendiri, "Saya mungkin tidak ada yang tahu, saya membawa Nana ke rumah sakit, takut tahu keluarga Buana." Dia tidak sadar. Di sisi lain di sini Vanopal sangat kaget karena melihat Nana sangat pucat dan Dewa entah mau dibawa kemana. Dia juga akan mengikuti Dewa. Lalu di sini Dewa juga di perjalanan dia ngomong kepada Nana yang masih pingsan, "Kamu harus kuat Nak, sebentar lagi kita sampai ke rumah sakit," kata Dewa kepada Nana yang masih pingsan. Lalu di belakang di sini Vanopal juga dia mengikuti mobilnya Dewa. Tiba-tiba di perapatan di sini lampu merah, dia kecegat macet dan dia juga kehilangan jejak mobilnya Dewa. Lain lagi di sisi lain di kontrakannya Pak Fajar, di sini dia menghibur sendiri di depan kontrakannya. Dia menangkap anak-anak di sini sama ibu-ibu supaya Mbak Rani tidak betah di kontrakannya Lia karena berisik. Lalu di sini terlihat Mbak Nurani juga di sini dia lagi tidur, dia juga terbangun dan dia juga ngomong, "Siapa yang rame-rame di luar?" kata Mbak Nurani sambil dia juga keluar dari kontrakannya. Pas keluar dia juga sangat kaget. Dia juga langsung menghampiri Pak Fajar. Di sini juga terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Mbak Nurani. Di sini juga Mbak Nurani juga dia langsung dia pergi ikut campur sama ibu-ibu di sini. Terlihat di sini Pak Fajar juga sangat kaget kenapa kok dia malah dia senang dan dia ikut-ikutan sama ibu itu, kata batinnya Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di sebuah kafe si Ken Kelvin yang lagi minum-minum mabok-mabok di sini karena kesuksesan di bawah si Nurul Tunjung si Priska. Lalu terlihat si Ken Kelvin juga dia mengatakan kepada si Priska, "Karena saya kesal kepada si Alia itu sudah membohong saya karena bayi yang dikandung dia itu bukan anak saya, itu anaknya Pasha," kata si Ken Kelvin kepada si Nurul Tunjung si Priska. Di sini juga si Tunjung Priska juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin, "Itu tidak mungkin Pak Kevin," kata si Priska. Tapi dalam batinnya si Priska dia senang dan dia juga langsung dia juga nyanghoi di pundaknya si Ken Kelvin yang sudah banyak minum. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke rumah sakit dan langsung dia juga digeletakin di roda itu dan langsung dokter juga datang menangani Nana. Lalu sudah dokter memeriksa Nana di sini, dokter juga ngomong kepada Dewa membawa ke ruangan dokter. "Saya ada yang mau dibicarakan sama kamu, sama Pak Dewa," kata dokter. Singkat cerita di sini Dewa juga mengikuti dokter ke ruangnya. Di sini juga Dewa ngomong kepada dokter, "Apa penyakit istri saya Dok?" kata Dewa kepada dokter. Di sini juga dokter juga menceritakan bahwa
Bu Nana harus dites lab. Apa yang kata saya kemarin? Kata dokter. Di sini juga Dewa ngomong kepada dokter, pokoknya lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok. Kata Dewa kepada dokter supaya ketahuan penyakit yang diderita oleh istri saya. Kata Dewa kepada dokter. Singkat cerita, Nana juga dibawa ke ruang lab, dan di sini singkat cerita Nana juga dia sadar dari pingsannya, dan dia juga nanya kepada Dewa yang ada di pinggirnya, "Saya ini di mana, Mas?" Kata Nana kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga menceritakan semuanya. Singkat cerita di sini Dewa juga dia mau istirahat, dia mau tidur di kursi. Pas dia lagi duduk di kursi mau tidur, Nana memanggil dirinya. Lalu gak lama kemudian, pas dia mau duduk di dekatnya Nana, datanglah dokter. Dokter juga dia memeriksa Nana. Singkat cerita, dokter sudah keluar dan sudah memeriksa Nana. Di sini Dewa juga mau tidur lagi di kursi, tapi Nana dia memanggil dirinya. "Mas, kamu jangan tidur di kursi, tidur aja di sini," kata Nana. Singkat cerita di sini Nana juga sama Dewa juga dia tidur di keranjang pasien. Lalu dia juga sampai ketiduran di ranjang pasien. Di sini dia juga sangat nyenyak dipeluk oleh Dewa. Lain lagi di sisi lain, si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung si Priska yang ada di sebuah hotel. Di sini si Ken Kelvin juga pas dia sadar dan bangun dari tidurnya, dia sangat kaget. Dia ngomong sendiri, "Kenapa baju saya sama baju si Priska kok acak-acakan kayak gini?" Kata si Ken Kelvin. "Jangan-jangan saya sudah melakukan potong bebek angsa di kuali sama si Priska," kata batinnya si Ken Kelvin. Terlihat di sini si Nurul Tunjung si Priska yang masih dia tidur, tiba-tiba dia bangun. Dia juga langsung ngomong kepada si Ken Kelvin, "Saya senang Pak Kelvin, apa yang sudah kita lakukan semalam," kata si Nurul Tunjung si Priska kepada si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin juga langsung kaget, "Apa maksud kamu, Priska?" "Ya, saya bahagia apa yang sudah dilakukan semalam oleh kita," kata si Nurul Tunjung si Priska kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia dalam batinnya dia ngomong, "Kalau gitu saya itu sudah melakukan potong bebek angsa di kuali semalam sama si Nurul Tunjung si Priska," kata batinnya si Ken Kelvin. Lain lagi di sini si Nurul Tunjung si Alia Siatel juga dia sudah diperiksa oleh dokter, dan dokter juga ngomong kepada si Alia Siatel. Lalu dalam batinnya si Alia di sini, "Saya harus buru-buru ketemu sama Pak Kelvin," kata batinnya si Alia Siatel. Lain lagi di sisi lain, Nana sama Dewa di sini yang lagi tidur di ranjangnya pasien, tiba-tiba datanglah suster. Dan di sini suster juga marah kepada Dewa, dan terjadilah di sini cekcok antara suster sama Dewa karena Dewa dia tidur berduaan di ranjang pasien. Di sini juga Dewa pas lagi cekcok sama suster, gak lama kemudian di sini datanglah dokter mau memeriksa Nana. Di sini juga suster juga dia langsung keluar dari ruang rawatnya Nana. Lalu terlihat dokter juga dia langsung memeriksa Nana, dan Nana sudah diperiksa oleh dokter. Dokter juga menyarankan kepada Nana, "Kamu harus dirawat di rumah sakit dulu, kamu jangan pulang dulu," kata dokter. Tapi di sini Nana juga memaksa dia mau pulang karena dia teringat terus karena mau melangsungkan ulang tahunnya di junior. Lalu singkat cerita di sini karena Nana maksa, dokter juga dia mengizinkan kepada Nana, dan Nana harus rawat jalan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, lobati tara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.